Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, saya tidak lagi pakai ini ya. Ya ini malu-maluin aja ini mic 35.000 ya. Sudah ada saudara seiman saya yang berbaik hati, dia tidak ingin Sinandar melebihi saya. Kan Iko, ya kan? Sinandar udah pakai begini. Masa anak Tuhan kalah sama Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ya? Nama bapak itu adalah Yes Yuran Siagian. Beliau mengasih mic seperti ini sama shortcutnya dua set karena cita-cita saya kan mau membuka studio podcast ya agar banyak hal bisa saya kabarkan kepada kalian, tidak hanya debat-debat, tidak hanya bahasa Al-Quran. Kalian pun harus tahu bagaimana kondisi bapak-bapak pendeta yang mengabarkan Injil di tempat-tempat terpencil di tempat kami ini, kegiatan anak-anak muda Kristen dan sebagainya. Ya kawan-kawan ya. Senang kali saya hari ini. Ini baru datang kawan-kawan. Senang kali saya. Terima kasih Bapak yang baik hati. Saya jujur tidak bisa membalas kebaikan Bapak. Sebentar saya buka dulu nama Bapak itu siapa ya. Bapak Yes Yuran Syagian. Ya. Terima kasih Bapak. Jujur saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan kebaikan kawan-kawan yang lain satu persatu ya. Dan bahkan juga saya sudah dikirimi obat untuk kerongkongan dari Bapak, aduh lupa aku nama Bapak itu, nanti saya lihat, dan dari seorang ibu, apa namanya itu, Herbalife, saya lupa lagi nama ibu itu ya, saya lihat dulu ya kawan-kawannya, harus dilihat semua, aduh saya cari, nanti saya cari lagi kawan-kawannya. Nah kawan-kawan, semua saya ucapkan terima kasih, dan pada hari ini kawan, saya mendapat berita yang mengejutkan dari Sinandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo. Kenapa mengejutkan? Saya sebenarnya menyesal, tadi malam saya bukakan. Sebenarnya kalau dia bisa menjawab itu, hebatnya. Ya, dan mungkin saya akan menyembah Tuhannya. Saya tahu dia tak akan bisa menjawab itu. Kita lihat dulu keterangan Sinandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo ya. Apa dia bilang? Dia pura-pura bilang pendirian gereja lah, inilah rupanya mau lari dia kawan ke Surabaya. Kita lihat dan saksikan dulu ya kawan-kawannya, biar semuanya jelas. Nanti bilang Sinandar, saya fitnah dia lah, inilah. Ya biasalah, namanya keledai dia liar sekarang lari sana sini ya. Kita lihat aja. Bismillah. Kalau mau minum tuh bismillah dulu, saudara. Bismillah. Silakan yang mau masuk, aku buka ya. Buka ruang. Tidak melenceng dari topik. Topik kita adalah apa namanya itu. Saya tidak punya waktu yang banyak ya, soalnya saya harus. Wah, kalau buka ruang nih nanti saya telat ya. Saya mau ke Surabaya. Oke guys, jadi kemungkinan ini debat sama sang debater diundur lagi. Soalnya bukan kenapa, karena memang saya mobilitasnya bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Nandar takut apa? Dalil-dalil saya kuat. Saya menggunakan dalil bahasa Ibrani. Rudi Yohanes kan nggak bisa bahasa Ibrani. Dan apa yang diungkapkannya hanya semata-mata asumsi eyel-eyelan saja. Para ilmuwan, ada buku juga, saya sudah dikasih soft file dari teman-teman itu kan mengenai Yesus menikah dan punya anak. Referensinya sudah saya baca. Jadi apa yang saya takutkan, saya tidak takut. Memang ketika ada schedule bukan semata-mata ini ya. Memang saya bukan apa namanya? Saya melayani pewartaan ini bukan hanya di media sosial, tapi di dunia nyata. Oleh karenanya mohon doanya, mudah-mudahan ketika saya mewartakan kebenaran ini tidak ada halangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi saya, keselamatan, dan mudah-mudahan akan terus kita mewartakan warta-warta kebenaran. Jaga terus ustadz Anda, jaga terus ulama-ulama di sekolah Anda, karena sekarang lagi marak ya, apa itu namanya itu, provokator yang mulai mencoba mengadu domba, yang mulai mencoba merusak ya rumah ibadah. Nah kawan-kawan, mungkin kalian dengar tadi suaranya yang bagus kan, baru ya, belum paham sekali, tapi tadi saya tes memang sudah bagus.
dia memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga dia berargumen saya pergi ke Surabaya bukan melarikan diri, ya kan? Tes, suaranya masih jelek. Tes, tes. Apakah suara saya masih kecil? Gak ada suara. Loh, ini sudah besar kali loh. Gimana sih? Tes, tes. Suaranya sudah besar. Halo? Halo, suara saya udah kedengaran? Hah? Suaranya kecil. Oh, ini. Oke, oke. Ah, ini gimana suaranya ada besar? Suaranya sangat kecil. Kok bisa ya? Wah, apa iya? Kok filter cabut aja. Terima kasih ya kawan, bengkokkan aja ke samping. Tes. Ah, kalau ini sudah bisa, sudah besar. Oke, kita lanjutkan ya. Nandar bara-bara. Kalau ini sudah bagus kawan-kawan. Sudah keluar sekarang. Oke. Ah, kawan-kawan, bahwa nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo, ekonya kekurangan, udah kematikan itu. Dia melarikan diri ke Surabaya. Mengapa dia begitu sulit untuk menjawab? Umur berapa Justus itu? Kata dia, ibunya adalah Maria Magdalene. Yesus bertemu Maria Magdalene umur berapa? Kalau dari Alkitab, Yesus ketemu Maria Magdalene itu ketika mulai mengabarkan Injil. Ya kawan-kawan ya? Nah, berarti umurnya sekitar 30. Dan mulai diminyaki itu menjelang penyalipan. Katakanlah 6 bulan sebelum, berarti umurnya 33. Mereka nikah. Artinya kalau menikah saat itu seperti omongan Sinandar Balabili Bolo-Bolo Bele-Bele, artinya Yesus disalibkan. Dan si Maria Magdalene suaranya gema. Tes. Waduh. Halo kawan-kawan, ini bagus. Kok nggak dibilang? Oh, tuh C ini. sharp major. C major. Halo? A major. A sharp major. Oh, terpencet salah gitu. Gimana caranya? Tes. Halo? Sudah bisa kawan-kawan? Halo? Loh, katanya tadi sudah besar. Ya, mic-nya terbalik bang, jadi nggak fokus. Gimana ini kalau terbalik gimana? Mic-nya arah bawah atau pas depan mulut? Oh, oke, gini. Halo, sudah bagus. Tolong dibantu ya, maklum. Iya, kayaknya suaranya dua ya. Oh bukan, suaraku di sini, kedengaran di sini. Tes. Tidak seperti biasa. Anton Bros bilang bagus bang. Suara seperti double. Oh itu ekonya. Saya matikan ekonya. Ya, sabar. Tes, tes. Sudah bagus. Bagus. Tapi suaranya robot. Waduh, kok suara robot itu artinya apamu kan delay gitu ya. Ada lagi. Oh, itu dari kamera itu. Suara gema. Suaranya robot. Banyak kesalahan. Tes, ini sudah bagus. Sudah aman. Oke. Kita lanjutkan bahwa Nandar Bili-Bili Bolo-Bolo dia sudah pergi ke Surabaya, tidak jernih. Tes, tes, tes. Ini sudah jernih. Tes, kurang jernih. Ada yang bilang bagus, ada bilang kurang jernih. Mana yang benar ini? Halo, Piong, udah bagus. Buang busanya, semua dibuang. Tadi udah buang ininya, buang ini lama-lama mic-nya ini dibuang. Yang macam mana kalian ini? Ya, sudah jelas kata Sakon Blok. Mungkin sinyalnya ya. Suaranya pecah bukan pecah itu. Apanya ini mungkin ya. Saya belum atur bass, mic-nya terlalu besar. Nah, ini ekonya terlalu besar. Sudah saya turunin ya.
Halo? Sudah bisa kedengaran? Baik. HP ku tuh dibanting dulu biar jernih. Bagus kok. Oke, lanjut. Jadi nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo akan kesulitan kawan. Ketika si nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini menjelaskan umur berapa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, sorry bukan Maria Magdalena. Ya, karena di dalam Bible dijelaskan mereka bertemu sesudah dewasa. Dan itu proses peminyakan itu boleh dikatakan kan sebelum habis itu kan ada peristiwa lagi sudah menjelang sudah menjelang penyalipan. Banyak kali orang ada yang kecil tadi besar kecil. Terserahlah. Ya. Sudah itu katakan umur 32 tahun mereka menikah. Menjelang itu berarti umur 30 tahun itu lah kawan-kawannya. Maka di bawah kaki salib Yesus, Maria Magdalene juga ada dan tidak dijelaskan di situ Maria Magdalene hamil. Bahkan waktu keluar dari kubur juga tidak dijelaskan Maria Magdalene hamil. Dan Yesus tidak menunjukkan gelagat seperti seorang suami mendatangi Maria Magdalene. Harusnya kan didatangi Maria Magdalene itu ya. Tetapi tidak dilakukan Yesus kawan. Artinya ketika Yesus terangkat ke sorga, maka si Yustus belum lahir. Masih di dalam rahim. Ya, kalau kita ikut alur cerita keledai-keledai liar ini ya, Yesus belum lahir kawan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Bahwa Maria Magdalena baru melahirkan setelah setahun atau menjelang 9 bulan atau setelah Yesus naik ke sorga. Nah, mulai dari jarak itu sampai ke jaraknya si Yustus diangkat pemilihan terhadap para rasul. Yustus di dalam Bible hanya ada 3. Yang pertama yang waktu pemilihan para rasul, yang kedua ada di Roma atau Kolose, Antioquia itu ada. Yang satu lagi itulah Yesus dari Yesus yang disebut juga Yustus. Kalau yang satu Yusuf, ya kan? Nah, mungkin Sinandar berpikir mana yang di antara 3 ini? Kalau yang di tengah-tengah ada kalimat di situ, ada kalimat di situ dikatakan bahwa sunat, katanya sunat. Kalau sunat itu artinya bisa menjadi rasul dan teman seperjalanan rasul, teman sepelayanan. Maka di situ kisah para rasul kalau kita baca ayat 1 nanti di situ dijelaskan Yustus ada. Sementara kalau Yesus menikah dengan Maria Magdalene berarti si Yustus ini manusia paling ajaib. Baru lahir ketika Yesus sudah terangkat ke sorga langsung besar. Ya kan? Atau Sinandar mau mengatakan Yustus bukan yang itu, tetapi ini ada sendiri. Berapa tahun jaraknya sampai pada masa itu? Karena Yesus terangkat ke surga, Maria Magdalene belum punya anak. Orang mereka baru ketemu di Yerusalem, Yesus di Nazaret. Ya kan? Nah, maka dari itu ya katanya diminyaki itu mau ciri-ciri orang nikah. Kalau diminyaki artinya pertemuan mereka baru sangat singkat dan baru menikah. Anggaplah ikut kita alur pikiran para keledai-keledai dungu. Maka lahirlah anaknya. Berapa sih umur anaknya ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Ya, bisa jadi 2 bulan kemudian. Nah, ketika Rasul Paulus membawa Yustus ini yang kata Sinandar anak Yesus, umurnya berapa? Ya, di situ umurnya Rasul Paulus berapa sih sampai 200 tahun kan tidak, 100 tahun pun tidak ya. Artinya anak ini ketika umur 30 tahun barulah boleh dibawa untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi kalau dibilang si Sinandar ini bahwa Yustus itu ada kali kata sunat ya, yang benar-benar disunat hanya Yustus yang di Kisah Para Rasul. Loh kok bisa sang debaters? Ya iya, karena untuk cara menggantikan Yudas, mereka itu harus orang-orang Yahudi yang sudah bersunat. Kalau Yustus yang satu lagi, itu kalau nggak salah aku di Korintus atau di apa, itu kan belum tentu orang Yahudi. Karena itu dekat dengan orang Yunani juga. Kan ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil, ada Yustus yang satu lagi. Dan yang ketiga, Yustus yang itu, Yesus dikatakan sunat. Maka itu menurut saya merujuk kepada Yustus yang di Kisah Para Rasul itu kawan-kawan. Jadi Sinandar, volume vokal suara mic
vokal. Tes. Gak ngerti lagi aku, ini kuat sekali ya, jadi bergema. Tes. Nah, ini tidak bergema. Ini echo. Ini mic. Oh, ini mic-nya. Oke, ini echo. Kalau kuat kali ku buat kayak bergema dia. Tes. Kalau nanti kulihat kurang bagus ya terpaksa aku setel dulu nanti malam ya. Posisi mulut dan mic harus banyak kali syaratnya. Bingung aku ini kawan-kawan. Sudah. Selaras ya. Jadi kawan-kawan, mantap suara. Ada yang bilang pusing aku buat kawan. Ada yang bilang mantap, ada yang bilang tidak. Aduh. Jadi nggak jadi kita membahas Sinandar, hanya membahas suara mic yang ini jadinya. Aduh, pantas sudah ku coba rekod dan kulihat hasilnya bagus ya. Nah, kawan-kawan, Sinandar pasti lari. Tidak akan berani dia tuh. Besok pun dibilangnya, aduh aku mau ke Amerika lagi katanya kan. Biar lama, biar bisa 3 bulan. Kalau dia memang orang berani, dia harusnya berdebat nanti sore sama saya. Tapi karena dia tidak punya nyali lagi, sudah apa mau dijawabnya kawan? Katanya harus sesuai sains. Jadi dia pura-pura bilang, saya pandai bahasa Ibrani katanya. Mana urusan? Mau dia pandai bahasa apapun tidak urusan. Karena bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Ya kan? Atau dia bilang, oh ini salah. Ya salahkanlah apa kalian? Kemenak. Karena menerjemahkan Al-Quran. Jangan kau salahkan Bible. Itu Bible tidak bisa kau salahkan. Ya kan? Mau bahasa apapun dibawanya nanti. Aku tidak nanya itu. Aku tanya dari segi sudut lain. Apa umurnya itu? Sampai dia nanti terkaing-kaing kawan-kawannya. Gak akan bisa dia, percaya kalian. Sampai terkaing-kaing dia. Aduh, nangis darah. Tidak akan bisa dia membuktikan bahwa Yesus itu anak Yesus. Ya kan? Kalau sekarang dia, ya begitu-begitu aja. Coba kita lihat sekali lagi ya. Apa yang dikatakan Nandar Bala-Bala, Bili-Bili Bolo-Bolo ya. Mengenai pelarian dia. Apa namanya itu, saya tidak punya waktu yang banyak ya, soalnya saya harus, kalau buka ruang nih, nanti saya telat ya, saya mau ke Surabaya. Oke guys, jadi kemungkinan ini debat sama sang debater diundur lagi, soalnya bukan kenapa, karena memang saya mobilitasnya bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Nandar takut apa? Dalil-dalil saya kuat. Nandar takut apa katanya kan, dalil-dalil saya kuat. Kalau dalilnya kuat ngapain lari di dalam bis saja, hidupkan handphone. Kan selesai kawannya. Tapi dia kemarin sudah menonton video saya dan sampai sekarang mereka belum menemukan jawabannya. Inilah yang masih dikarang-karang mereka untuk mencari jawaban, ya. Tetapi karena belum dapat, dibilangnya dia ke Surabaya, ya kan? Mobilitas saya tinggi. Memang aku nggak tinggi mobilitasku. Aku ini pria panggilan kawan. Setiap ada orang butuh apa, misalnya bang bisa datang ke sini, aku datang. Bang tolong ini, aku ke sana, aku ke sini, ya kan? Kalau besok aku memang nggak bisa, ada urusan penting yang harus kuselesaikan, ya urusan duniawi ya. Ini si Sony Bang SD tukar tambah mik sama Sinandar. Nanti di Sinandar aku, jangan kalian bilang-bilang gitu ya. Oke kawan-kawan, Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo jelas ketakutan. Dia tidak akan bisa membuktikan Justus. Sebentar, aku buka Justus ada 3 yang aku bilang itu ya. Biar jelas. Justus. Mungkin nanti kalian mengatakan kenapa nama Yesus disebut di sana. Kalau kalian tetap mengapakan nama Yesus karena ada kata-kata Yesus di sana, ya sudah, Yesus pun ada Yesus Barabas. Kan itu kita nggak tahu. Ya kan? Sekarang kita lihat nih. Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo. Ini Justus yang kedua. Justus yang pertama yang di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 18 juga sama-sama Kisah Para Rasul 18. Nah, dibuat sini, maka keluarlah ia dari situ. Nampak ya kawan-kawannya kelihatannya. Volume ditambah, jangan ikut. Banyak kali ekonya udah kumatikan. Volume sudah kunaikkan. Apalagi ya? Aku bingung, ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Ini malah naik sekali dia. Oke. Nah, kalian lihat situ ya. Ekonya udah mati nih ya. Nah, kalian lihat situ. Bahwa jelas dikatakan, maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama, siapa nih? Mataku nggak bisa lihat.
bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ya, di situ ada lagi Crispus, Titius Justus. Oke, itu di Kisah Para Rasul 8 ya. Kalkulat 18. Nah, sekarang yang ketiga itu di Kolose 4. Bentar, Kolose 4. Kolose 4 ayat 11. Ya kan? Biar jelas kita kawan. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, ya kan? Jadi itu mengatakan seolah-olah karena di situ ada Yesus, itu anak Yesus, bahwa itu adalah keturunan Yesus, kata dia kan, dengan Maria Magdalene. Maka dia bilang ketika diurapi minyak, pengurapan minyak itu terjadi kapan kawan? Itu ketika umur Yesus sudah 30-an lebih, dan itu menjelang penyaliban, maka umurnya 33 tahun kita katakannya. Nah, kalau umurnya 33 tahun, menikah mereka di situ, artinya Maria Magdalene belum hamil. Karena Yesus langsung disalib ya. Bukan maksud saya belum hamil, belum melahirkan. Oke, langsung hamil di situ. Tapi saya pikir belum hamil karena Yesus kan pindah terus, jalan terus. Ya. Oke, langsung hamil lah. Katakanlah langsung baru 2 bulan hamil, Yesus disalib. Berarti 7 bulan lagi baru melahirkan. Nah, kapanlah dia besar? Ya kan? Jadi kalau dia memasukkan bahwa itu yang di Kisah Para Rasul, dua Justus sudah gugur. Karena anaknya Maria Magdalene pasti masih baby. Ya kan? Nah, sekarang kalau kalian bilang juga yang di Kolose, berapa sih umurnya itu? Ya. Kalau kalian katakan umurnya sudah 30 sebagai syarat untuk bisa mewartakan Injil. Berarti umur berapa lagi Rasul Paulus? Karena masih ada surat-surat lagi, masih ada perjalanan Rasul Paulus lagi. Setelah Kolose apa ya? Coba saya lihat ya, kawan-kawan ya. Di sini ada Kolose, masih banyak ya. Ke Tesalonika, baru kepada anaknya si Timotius, ke Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Ibrani sampai Ibrani. Berarti perjalanannya masih jauh sampai dia akhirnya wafat. Jadi kawan-kawan, Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini pergi dengan membawa kebodohannya. Dia hanya mengatakan, saya bisa bahasa Ibrani. Wah, bahasa Ibrani apa? Ya kan? Saya bisa ini, bisa itu. Tapi kok lari? Kalau memang dia menentukan jadwal kawan. Pertama dia tentukan Selasa. Kemudian dia ubah jadi Rabu, jam 4. Saya ikut terus. Tapi lari terus dia. Ya. Menyesal juga saya kemarin membuka singkat itu ya, sehingga dia melarikan diri ya. Oke kawan-kawan, ini uji coba mix sekalian memberitakan bahwa si Menandar bala-bala bili bolo yang sudah melarikan diri ya. Kita tunggu kapan dia pulang. Semoga dalam waktu secepatnya, asal jangan berpulang ke Ramatullah. Kalau dia pulang ke Ramatullah, susah kita kawan. Tidak ada lagi lawan debat saya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.